Baik, untuk masalah tuh kita langsung aja ke TKP gitu ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan menjadi Smoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kanannya. Soal nomor satu nih kayak gini di bagiannya. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Simpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah bla bla bla. A. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. B. Salah satu jenis coklat. C. Proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah. D. Kompon coklat memiliki rasa manis. E. Harga kompon coklat cukup murah. Ya kawan-kawan, pertama untuk menjawab soal ini kawan-kawan langsung aja loncat ke sini maksudnya gitu ya. Jadi sebelum dibaca lihat dulu ke soal ke pertanyaannya gitu maksudnya ya. Ternyata apa yang dimaksud soal A? Yang dimaksud A adalah ternyata kita harus mencari tahu simpulan dari suatu paragraf yang berikan. Nah, baru kita baca ke sini gitu. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita harus tahu dulu cara menarik kesimpulan. Jadi perlu kawan-kawan ketahui ini sebelum ke sini ya. Ada cara-cara penarik kesimpulan ya, cara memberikan simpulan. Nah, cara give simpulan, oke. Simpulan memberi gitu ya, biar nggak capek nulis, oke ya. Satu, bisa kawan-kawan secara langsung menentukannya, yaitu dengan cara dicari di dalam paragraf itu bisa langsung gitu. Karena nanti ada yang tidak langsung kawan-kawan. Kalau yang langsung dicari cirinya nanti biasanya dia ada ditandai dengan kalimat jadi, misalkan ya. Kemudian ada kalimat dengan demikian. Nah, itu berarti itu sudah simpulan. Dengan demikian. Kemudian ada kalimat oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Bisa juga nanti dia oleh karena itu. Oleh karena itu. Dan lain-lain gitu ya. Di antaranya ini. Atau maka dari itu juga bisa. Maka dari itu. Nah, ini kata kunci untuk kita mencari simpulan. Jadi kalau ada kalimat jadi dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, maka insya Allah itulah simpulannya gitu kawan-kawan. Jadi bisa kita langsung cari secara langsung dari kalimat itu kalau memang ada. Karena nanti juga ada yang cara tidak langsung, nanti bakal kasih contohnya ya. Yang kedua, bisa kawan-kawan menggabungkan antara menggabungkan antara kalimat utama, oke, gitu ya. Dan ya kalimat simpulan, kalimat simpulan yang ditandai kata jadi itu tadi ya, yang biasanya ini ada di akhir kalimat nih, akhir paragraf, bukan kalimat, ada di akhir paragraf biasanya. Kalau gabungan akhir paragraf itu yang kedua. Dan yang ketiga itu dengan mencari tahu pola kalimat sebab akibat, atau bisa sebaliknya. Bisa akibat sebab. Akibat sebab. Dan yang keempat, ini bisa kita juga mencari tahu dengan cara mencari ide pokok, ide pokok paragraf atau gagasan utamanya, ide pokok paragraf. Nah, kalau ide pokok paragraf dengan cara kita membuat pertanyaan yang sesuai dengan ide paragraf ini. Namun agak sedikit susah, nanti akan buatkan contohnya di lain kesempatan. Oke, baik ya. Jadi ada 3 cara, cara langsung dan nanti tidak langsung ya, ada cara tidak langsung. Kalau tidak langsung ya kita harus baca gitu kawan-kawan ya. Harus baca langsung gitu. Kalimatnya nanti apakah dia berkesesuaian dengan jawaban yang diberikan atau tidak. Ya, itu kawan-kawan ya. Kita jawab ya soal nomor 1. Tadi kata Magi ya, dengan saat kita mencari tahu simpulan yang tepat dari paragraf diberikan itu adalah dengan kata, dan kita mencari kalimat apa tadi? Iya, dengan cara langsung ya. Ditandai dengan ada kata tanda, ada kata jadi, oleh karena itu, maka dari itu, oleh sebab itu. Ya, kita cek di option di deskripsi soalnya gitu, ada nggak? Ada, ternyata ini ya, ada kalimat jadi nih, ada kata jadi gitu. Nah, berarti bisa dipastikan nanti simpulannya ada di sini. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering banyak dikonsumsi. Oh, berarti ini kalimatnya, coba di option ada nggak? Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Salah satu jenis coklat, proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah. Kompon coklat memiliki rasa manis. Harga kompon coklat cukup murah. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, ini ada kawan-kawan ya. Jadi kata jadinya dihilangkan. Oh ya udah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Berarti yang ini wrong, yang wrong. Gitu kan kawan. Nah, inilah cara kita memberi simpulan dengan cara langsung. Nah, ini berarti cara langsung, contoh kalimatnya ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada kalimat kata jadi
ditandai dengan kata jadi. Tadi kan kata maki ada ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, maka bisa dipastikan kalimat simpulannya adalah yang itu. Jadi kita langsung aja ambil dari sini. Nah, berarti yang ini dibuang aja. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Begitu kan? Understand? Inap. Jadi sedih mantap kalau mantap. Next, soal number 2. Nah, number 2 nih kita baca lagi bareng-bareng. Masih mencari simpulan, berarti langsung ke sini. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, ada kata akibatnya nih. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Simpulan paragraf dari paragraf di atas adalah bla bla bla. A. Acara tahun baru dirayakan dengan meriah. B. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. C. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. D. Tahun baru dirayakan dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Gitu ya. E. Kemerahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, karena di sini ada kata akibatnya, bisa dipastikan ini kalimat sebab akibat atau akibat sebab. Cek dulu. Apakah dia sebab akibat atau sebab akibat atau akibat sebab gitu ya. Kalau nomor berikutnya akai atau akibatnya nih, atau bisa jadi dia adalah gabungan antara kalimat utama dan kalimat simpulannya misalnya. Ciri kalimat utama sudah make banyak tuh. Sudah make banyak tuh. Sudah make buatkan tuh cara kita mencari ide pokok ipok ya. Silakan kawan-kawan searching lagi video make dengan judul cara mencari ide pokok paragraf. Nah, caranya gimana? Jadi kita kan tadi untuk menarik kesimpulan itu bisa dengan menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan. Biasanya ada di akhir katanya. Nah, ini ada akibatnya berarti bisa disimpulkan ini ada di akhir. Namun cek dulu apakah kalimat utama itu ada di kalimat pertama atau gimana? Caranya kita cek di kalimat kedua. Kalau ada kata tersebut, nah ini dia ada kata tersebut ya. Bisa dipastikan bahwa kalimat utama ada di depan. Di sini dia ya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Ini kalimat utama kawan-kawan. Ya, cek lagi video Maki ya, pokoknya cara menentukan kalimat utama ada tuh. Ya, cirinya ditandai dengan di kalimat kedua ada kata tersebut gitu. Kemudian ada kata ganti orang di sini ya. Ada kata demikian oleh karena itu gitu katanya ya. Katanya kata Maki ya gitu ya di video sebelumnya silakan. Berarti ini kalimat utama. Kemudian kalau begitu berarti bisa dipastikan ini gabungan antara kalimat utama dengan akhir paragraf ada di kalimat akhir nih. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Berarti nih nanti bisa kemungkinan simpulannya itu kayak gini. Acara tahun baru dirayakan dengan meriah. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Nah, acara tahun baru dirayakan dengan meriah. Oke, masuk ini tapi nggak kurang ini ya. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Ini bukan ya, bro. Tahun baru dirayakan dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Ada tapi ini bukan ya. Kemerahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, ini yang paling tepat ya. Ini bro, kurang tepat. Ini juga kurang tepat. Kan ini ada kemeriahan. Tahun baru meriah. Berarti kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan. Nah, ini dia. Lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Gitu kawan-kawan. Berarti jawaban yang paling tepat udah yang begitu kan kawan. Understand? Inap. Jadi mantap. Jadi untuk kasus nomor 2 ini ternyata dia gabungan antara kalimat utama yang ada di awal, ditandainya di kalimat kedua, yaitu ada kalimat tersebut. Di sini ada kata tersebut, berarti di kalimat utamanya, dan di akhir kalimat itu. Understand? Inap. Jadi mantap. Kalau mantap, next soal number 3 nih. Penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan organik yang tidak ramah pakai kaya nih ya. Lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai. Simpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah A. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. B. Plastik sulit diuraikan tanah. C. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. D. Masalah plastik tidak kunjung usai. E. Butuh waktu beratus tahun hingga plastik pakai K terurai dalam tanah. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka yang menjadi Smoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Lagi gitu ya. Oke kawan-kawan, kalimat ini kalau kita perhatikan ternyata di kalimat
akibat, sebab, akibat. Nah, akibat, sebab akibat. Ada sebab akibat, ada akibat sebab. Ya ini. Ternyata akibatnya apa? Akibatnya penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Akibatnya apa? Akibat sebabnya nih. Sebab nih butuh waktu beratus-ratus tahun untuk menguraikan plastik. Nah, ini akibatnya. Akibat penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak ujung usai. Ini akibat. Plastik adalah bahan organik yang tidak ramah di lingkungan. Hal ini sebabkan. Nah, sebab penyebabnya nih. Cirinya di kalimat sebab ada di akhir ini, disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai. Berarti ini kalimatnya akibat sebab. Ini sebabnya di akhir ya, sebab, dan akibatnya di awal. Akibatnya menjadi masalah lingkungan yang tidak kotor. Berarti nanti kalimat simpulannya kemungkinan begini, akibat sebab lagi. Cek di option ada nggak? Penggunaan plastik yang semakin marak, nah menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan. Nah, bisa jadi ya. Plastik sulit diuraikan oleh tanah. Nah, terlalu sederhana sekali ini, berarti kurang tepat. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan. Ini juga mirip dari sini tapi kurang ya sedikit lagi. Masalah plastik tidak kunjung usai. Butuh waktu beratus tahun hingga plastik terurai dalam wrong. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, kawan-kawan ya. Ini sebabnya, akibatnya ya, penggunaan plastik semakin marak. Menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik, karena plastik gimana, sifat mudah yang tidak hancur. Oke. Sulit diuraikan oleh tanah, hancur dan terurai oleh tanah. Ini dia, ini akibatnya, ini sebabnya. Ya udah, berarti yang begitu kan kawan. Understand? Inap tadi mantap gitu ya. Kalau mantap ya ini tadi, awas kalau akibat itu ditandai dengan dampak dari kalimat yang lainnya gitu, kalimat penyebab. Nah, kalau kalimat penyebab ya itu ada biasanya ditandai dengan katanya disebabkan. Lalu kalau kata kalimat akibat biasanya ada di akibatnya gitu kan, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau ini tersirat nih, disebabkannya. Kalau ini diakibatkannya tersurat gitu ya. Tersurat dan tersirat. Sorry. Kalau ini tersurat ya, kalau ini tersirat gitu, ketukar ya. Kalau tersurat itu kan tercantum gitu ya. Kalau ini tersirat maknanya. Jadi masih perlu kita cari tahu. Kalau soal tidak memberitai, berarti tugas kita adalah mencari tahu ya, nggak mencari tahu gitu kan ya. Oke, next. Number berikutnya, number 4. Nah, kalimat simpulan yang tepat untuk memiliki paragraf tersebut adalah A. Pemerintah telah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Artinya negara harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan. Melalui fasilitas ini diharapkan komunitas budaya dan desa adatlah selalu terjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat penduduknya, sosialisasi pendidikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Oke, kalau simpulan itu kan ditandai dengan kata jadi, tapi semuanya kan ada nih, jadi, ini maka, ini sehingga, ini oleh karena itu, jadi, semuanya ada jadi. Coba cek yang A. Jadi masyarakat adat dan komunitas budaya lebih bertanggung jawab terhadap pelestarian budaya. Kurang tepat ya, karena yang bertanggung jawab itu adalah urusan pemerintah kan. Nah, berarti ini kurang wrong. Kalau begitu berarti ini kemungkinan cara mencari kesimpulan kalimat atau membuat kalimat simpulannya adalah dengan kita mencari secara tidak langsung. Artinya harus mencari tahu, harus menguraikan dari kalimatnya, deskripsi soal yang diberikan gitu kawan-kawan ya. Nggak langsung nih, berarti harus kita jeli di sini, harus bisa berlatih untuk kecepatan membaca berarti kawan-kawan. Yang B, maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Bisa jadi nih, maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan. Nah, menjaga kan ini. Sehingga upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Enggak, kurang tepat juga ya. Karena pemerintah supaya pembangunan, sehingga upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah kan sudah dikatakan di awal ya. Pemerintah telah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Jadi masyarakat adat diharapkan menjaga keberadaan desa adat dan komunitas budaya. Kurang tepat juga. Jadi masyarakat adat diharapkan menjaga. Kurang tepat ya. Melalui fasilitas ini diharapkan komunitas budaya dan desa adat selalu terjaga keberadaannya. Kurang tepat. Keberadaan masyarakat dan dari komunitas menjadi media strategi. Kurang tepat juga ini ya. Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan mutlak diperlukan.
Kurang tepat juga ya. Selain itu, kerjasama berbagai pihak dalam persadiaan dan pengelolaan budaya mutlak diperlukan. Enggak. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B, kawan-kawan ya. Maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Nih, gini dia. Kenapa? Karena pemerintah kan sudah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Artinya negara harus hadir dalam upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Oke. Melalui fasilitas ini diharapkan komunitas budaya dan desa adat selalu terjaga keberadaannya. Oke. Agar terjaga. Jadi pemerintah kan sudah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib, sehingga harapannya bisa komunitas budaya dan desa adat desa selalu terjaga. Oke. Maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat komunitas budaya. Gitu kan ya? Keberadaan masyarakat dan adat komunitas budaya menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat penduduknya, sosialisasi pendidikan nilai budaya kepada masyarakat luas. Jadi maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Agar apa? Karena keberadaan masyarakat dan adat komunitas ini menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat pendukungnya, sosialisasi dan pendidikan nilai budaya kepada masyarakat luas. Jadi B, kawan-kawan ya. Nah, begitu kawan-kawan ya. Jadi pertama, untuk membuat simpulan, satu, ditandai ada kalimat jadi. Oleh karena itu, dan lain sebagainya. Ternyata semua ada ya. Jadi, maka, kemudian sehingga, jadi, oleh karena itu. Siapa tahu nanti yang kita dapatkan soalnya, kawan-kawan, mudah-mudahan ada hanya satu. Wah, ya udah itu kata jadi saja atau oleh karena itu saja, gitu jawabnya. Kalau ada semua begitu kan, terpaksa kita harus memilih satu di antara 5, gitu kawan-kawan ya. Harus jeli. Nah, gitu kawan-kawan. Understand? Ilap, steady, mantap, kalau mantap, next. Nah, sama ini juga. Mencari simpulannya sama dengan soal nomor pesan. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Banyak iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan. Ada yang melalui tusuk jarum, sedot lemak, minum jamu, atau minum teh hijau. Jenis diet pun bermacam-macam. Ada diet macan, mamah cantik, ya. Yang lebih mementingkan konsumsi daging. Ini kalau dietnya makan daging saja. Ada diet berbuahan, membatasi makan nasi dan makan berkarbohidrat tinggi, tapi banyak makan buah. Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan. Simpulan yang tepat untuk melaki paragraf tersebut adalah bla bla bla. Oh, berarti di sini kita harus membuat kesimpulan. Cek ada kata jadi nggak, maka nggak ada ya, semua nggak ada. Berarti jadi, oleh karena itu dengan demikiannya tersirat lagi. Kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menurunkan berat badan dan merawat kecantikan. Apa? Justru kita kesulitan ya. Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan kesulitan karena ada banyak macam gitu ya. Wrong, berarti ini kurang tepat. Kaum wanita berlomba-lomba melakukan diet dengan berbagai cara agar terlihat cantik. Berarti ini wrong juga, nggak nyambung ya. Ini jaksa sumbu makan cukro, nggak nyambung bro gitu ya. Kaum wanita dietnya, siapa tahu nanti ada yang makin gendut kan, bisa jadi ini berlomba-lomba. Nggak ada ya, karena ada disebutkan wanita. Biaya yang diperlukan untuk menurunkan berat badan tidaklah mahal bila dilakukan dengan berolahraga. Nggak dijelaskan di sini, nggak ada kata olahraga. Kemudian nggak dijelaskan juga biaya, nggak ada kan, berarti ini wrong. Para remaja di kota-kota besar sering kesulitan untuk melakukan diet di salon dokter. Nggak ada, nggak nyambung ini ya. Remaja mana di sini nggak dibahas ya. Banyak iklan yang menawarkan untuk menurun berat badan, ada yang melalui suruh kan, nggak ada, silakan, berarti wrong. Yang E berarti ya udah, kemungkinannya yang E ini. Banyaknya iklan penawaran diet membingungkan konsumen untuk memilih cara yang efektif. Nah, ini dia kawan-kawan. Kenapa? Karena ada banyak nih. Ada yang melalui tusuk jarum, sedot lemak, minum jamu, atau minum teh hijau. Jenis diet pun bermacam-macam. Nah, jadi karena banyaknya ini iklan penawaran diet membingungkan konsumen untuk memilih cara yang efektif. Cara mana ini yang tidak ada efek sampingnya? Misal kalau kita mengambil konsumsi daging saja, nggak makan nasi kan, gimana tuh? Gitu ya, apalagi kalau dilakukan secara langsung ya. Bagaimana kalau kita hanya makan buah saja, kemudian makan nasi enggak dibatasi, kemudian karbohidrat dibatasi, itu kan apakah dia efektif atau tidak? Nah, berarti kalau begitu jawaban yang tepat adalah yang E, berarti E. Itu kan Ansen. Inap, ini tadi mantap. Oke.